Oke, aku share screen ya. Oke, nampak teman-teman? Terlihat jelas. Oke, nggak ada window lain selain share screen atau ada window lain? Tidak ada Bapak, aman insya Allah. Oke, temanya adalah akankah perkembangan teknologi menggantikan peran manusia? Tadi sudah disampaikan kata-kata berikutnya, tetapi saya mau sebelum saya lanjutkan, ini adalah aturan main atau rule of the game kita makhluk bermain, jadi aku pikir kita biar lebih interaktif sore hari ini. Teman-teman, aku sediakan gimmick pulsa saja biar lebih fleksibel mengkonvert menjadi data. Jadi saya sediakan pulsa 6 penanya dengan kategori 25.000, 25.000, 50.000, 100.000, 100.000, dan 200. In total 500.000. Saya sediakan 6 sesi tanya jawab. Tidak usah di akhir, langsung aja di sela-sela ini. Dan mungkin juga saya yang bertanya kepada teman-teman. Jadi bisa difokuskan dan standby ya. Nah, nanti alurnya saya minta nomor handphone bagi yang bertanya atau yang saya tanya jawab. Oh ya, gimmick ini hanya berlaku untuk yang on cam atau lisan, tidak chat ya. Kalau chat ya saya jawab, tapi tidak mendapatkan yang saya berikan hadiah ini adalah kepada yang menjawab atau kepada saya bertanya terus kemudian menjawab atau yang bertanya tapi on cam. Oke, saya bacakan apa yang tadi disampaikan oleh moderator, yakni dalam era kemajuan teknologi yang pesat sekarang ini, pertanyaan tentang apakah Putus-putus, Pak. Pak Ronaldo, Pak Ronald, izin. Pak Ronald. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf sebelumnya mungkin Pak Ronald sedang terkendala dengan jaringan ya teman-teman ya. Oke, mohon izin. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Mohon izin. tes tes. Sudah masuk Pak Ronald. Oke, supaya aku biar lebih stabil aku matikan ya video ya. Boleh, monggo. Oke, tadi terputus sampai sini ya, betul ya? Oke, jadi di masa kita kecil sebelum TK, terus kemudian fase TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang fase yang sekarang kita lagi alami, yakni fase kuliah atau fase kursus atau akan kuliah atau sesudah kuliah, maka next kita akan masuk ke fase berkarya. Nah, berkarya terus kemudian masuk ke fase berumah tangga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman, kita dalam setiap fase selalu melakukan adaptasi ya. Pada waktu kita TK, bagaimana kita awalnya berkenalan atau mempunyai interaksi setiap hari hanya kepada orang tua kita atau kakak adik kita, akhirnya kita mulai mengenal teman-teman. Terus kemudian di SD temannya lebih banyak dan seterusnya sampai dengan sekarang pergaulan kita semakin luas. Apa inputan masuk kepada
memori kita juga semakin banyak. Nah, dalam proses itu semua kita harus selalu melakukan adaptasi. Nah, seiring dengan itu, perkembangan teknologi pun mengalami pertumbuhan. Ya, kita contoh simpel adalah soal membajak sawah. Membajak sawah dulunya sekali bahkan mencangkul, teman-teman tidak memakai kerbau. Nah, terus kemudian menggunakan kerbau, terus menggunakan mesin traktor dan seterusnya. Device sendiri atau smartphone revolusinya sedemikian, eh, ya backdated itu kurang lebih 20 tahun ya, semasa, dan hanya golongan tertentu atau orang kaya saja yang memiliki handphone. Nah, sekarang kita posisinya ada di Android, iOS, di smartphone. Terus kemudian untuk yang di laptop, Udah jumpa ke wifi gua. Cocok bener tuh. teman-teman, Terus putus, Pak. manusia yang tinggi adalah untuk memperingan pekerjaannya. Jadi teknologi bukan Tes Pak Ronald. Pak Ronald, mohon izin. Instruksi Pak Ronald. Mohon maaf, ya. suaranya Seiring terputus. dengan tema kita sore hari ini adalah ya udah belum? Tes tes. Sekarang udah jelas? Tes Oh, tes sudah jelas, Bapak. tes tes. Apakah sekarang sudah jelas? Sudah jelas, Bapak. Oke. Nah, seiring dengan tema kita sore hari ini akankah oke, akankah perkembangan teknologi menggantikan perannya adalah teknologi itu adalah Pak Ronald, mohon izin. Instruksi, Pak. Izin saya ambil alih untuk share screen ya, Pak ya. Pak Ronald. Oke, baik teman-teman sekalian, mohon maaf mungkin narasumber kami sedang terkendala di sinyal ya, di jaringan. Maka mohon izin saya bantu share screen. Nanti akan ya Mbak disampaikan. Nabila, boleh minta tolong bantu share Boleh, screen ya? boleh, monggo Pak. Sebentar ya Pak ya, saya izin share screen ya teman-teman.
Baik, Oke. dipersilakan. Suaranya masih terputus, Pak Ronald, mohon izin. Mohon maaf, Pak Ronald. Tes. Oke, baik. Sudah baik, Pak Ronald. Oke, dipersilakan Pak Ronald, mohon izin. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, seiring dengan perkembangan teknologi ini, maka berhenti kepada apakah manusia menciptakan teknologi untuk berkompetisi dengan sesamanya, itu menjadi perdebatan yang terbuka di kalangan para akademisi dan para saintis. Nah, sore hari ini kita tidak memperdebatkan itu, tetapi adalah kita bagaimana membahas soal exit dalam hal ini lebih kepada cara kita untuk bisa melewati kompetisi yang dimaksud. Nah, dalam hal ini, teman-teman semuanya, next slide. Oke, next slide lagi. Oke, saya mencoba untuk membawa kita kepada satu perenungan diri kita, yakni sebuah analisa SWOT saya ajukan kepada teman-teman ya ini ya. Kita bicara strength. Kita mempunyai strength ya, pada bekal diri kita mempunyai talenta dan kekuatan atau kemauan, termasuk juga adalah kemampuan orang tua atau siapapun yang membiayai untuk kita kuliah atau menjadikan kita seperti ini, itu adalah kekuatan kita. Seiring dengan itu, secara opportunity, perkembangan teknologi, serta pertumbuhan investasi belakangan dari khususnya dari luar, itu merupakan opportunity yang luas untuk kita ada waktu di depan kita ya. Contoh kita bicara perkembangan teknologi e-commerce, perkembangan teknologi logistik, perkembangan teknologi payment, dan lain sebagainya, itu 10 tahun belakangan jauh-jauh lebih mutakhir dan jauh lebih banyak karena notabene era perdagangan bebas. Dan itu bisa menjadi salah satu opportunity. Sedangkan dari sisi weakness-nya adalah, bila mana kita tidak memanfaatkan teknologi itu secara baik atau secara bijak, maka itu akan menjadi bumerang buat kita gitu. Ya, contoh simpel misalkan kita terlalu berlama-lama sosmed, tentu itu akan membuang waktu gitu. Nah, ancamannya adalah ya hanya simpel kata, bagaimana kalau kita tidak bisa belajar, tidak bisa proses learning terhadap itu dan tidak bisa beradaptasi. Nah, saya sering menggunakan analisa T terhadap apapun yang ada, pilihan-pilihan yang datang ada di depan saya. Nah, dalam hal ini saya mau men-share ke teman-teman dari sejak kecil selalu menghadapi analisa T seperti ini ya. Jadi positif negatif. Mulai dari pemilihan SD negeri atau SD swasta ya, SMP negeri atau SMP swasta ya. Nah, atau mungkin pilihan-pilihan yang lain, misalkan beli sepeda apa ya, kalau sepeda ini positif atau negatif ya, dan seterusnya. Next. Nah, next. Nah, oke. Nih, teman-teman, ini adalah sedikit gambaran data yang ada terjadi sekarang ini. Badan Pusat Statistik mencatat penduduk Indonesia 275 juta. Nah, dari 275 juta itu, tes, ya, 70% adalah usia produktif. Dalam arti usia 15 sampai 64 tahun. Nah, saya tidak memajak kepada teman-teman semua untuk kita diskusi terhadap definisi produktif, tetapi dikategorikan di BPS 15 sampai 64 tahun adalah kategori produktif, itu 70%, sedangkan sisanya adalah tidak produktif alias lebih tua atau bahkan lebih muda. Nah,
Dari total 190 juta tersebut, yang merupakan angkatan bekerja produktif itu di 150 juta dan notabene 7,3 juta orang masih dalam keadaan pengangguran terbuka. Definisi pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, terus kemudian tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, tapi belum running usahanya, terus kemudian yang terakhir adalah tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan. Mungkin dia merasa pesimis atau bahkan sudah hopeless, gitu ya. Di sisi lain, tahun 2022 tercatat 67% penduduk di Indonesia telah mempunyai smartphone. Ini apapun mereknya, apapun kondisinya, hampir 70% masyarakat Indonesia sudah mempunyai smartphone. Gitu. Dan majority yang tidak mempunyai smartphone adalah ada di rural atau di pedesaan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah Indonesia menempati peringkat kelima dari daftar negara yang paling sering mengunduh aplikasi. Ini aplikasi apapun ya, produktif maupun sosmed maupun ya aplikasi game dan sebagainya gitu ya. Peringkat kelima dari daftar negara sedunia yang paling sering mengunduh aplikasi. Even itu aplikasi diunduh terus kemudian di-uninstall lagi gitu ya. Terus kemudian untuk WhatsApp, Indonesia juga menempati posisi kelima dunia, Facebook nomor 2, Instagram nomor 4. Ya. Dalam konteks tersebut, itu kan adalah sosmed dan chat ya. Nah, dari sisi transaksinya, sudah mencapai transaksi di tahun 2023 adalah hampir 450 triliun lebih. Nah, meskipun turun, kita tidak mendiskusikan hal tersebut, tetapi yang aku lebih share ke teman-teman bahwa masyarakat Indonesia mengunduh aplikasi berarti ada sesuatu yang dicari. Seberapapun sedikitnya, seberapapun need-nya besarnya, itu ada yang dicari. Nah, salah satu pencarian adalah transaksi e-commerce atau mereka melakukan aktivitas penjualan terhadap produknya atau menjualkan produk orang lain, itu total nilai value-nya secara selama setahun adalah 453 triliun. Nah, dalam konteks ini teman-teman, kita sebagai praktisi di dunia teknologi informasi, mulai dari itu pemula atau sedang atau bahkan sudah selesai kuliah atau sekolah atau sedang kursus saja atau apapun itu yang ada di peserta di sore hari ini adalah fakta yang kita hadapi sekarang ini. Dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, tes, slide-nya hilang ya. Dengan perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, tetapi juga dengan tantangan yang sedemikian banyak. Gitu. Nah, saya next slide ya. Sampai sejauh ini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Atau saya kecepatan? Silakan. Kalau yang pakai voice, hidup voice, saya kasih hadiah 25.000. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tes. Mana Bila? Ya, baik. Suara aku terdengar gak? Baik, Pak. Untuk tanya jawab mungkin di sesi selanjutnya kembali ya, Pak ya? Sesi akhir. Teman-teman, ada jelas suara saya? Oke, sudah jelas, Bapak? Oke. Baik, teman-teman sekalian. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, teman-teman ya, interaktif, monggo ditanyakan. Cuma tadi ada persyaratan ya dari Pak Ronald. Jadi kalau misalkan mau ditanyakan, monggo dinyalahkan dulu terlebih dahulu on cam-nya.
baru nanti ditanyakan gitu ya. Mari teman-teman. Ada door prize langsung dari Pak Ronald. Oke. Kak Muhammad Nabil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama On saya, cam. oh ya, bentar. Eh, saya Muhammad Nabil Rafli Khairon dari Sistem Informasi ingin bertanya Pak, menurut Bapak pekerjaan apa saja yang mungkin akan diganti AI dan juga tidak dapat diganti AI? Ya mungkin begitu saja. Terima kasih. Oke, monggo Pak Ronald untuk dijawab terlebih dahulu. Ada pertanyaan lagi atau ini saya jawab langsung? Langsung terlebih dahulu saja Pak. Nanti baru akan saya arahkan ke pertanyaan selanjutnya. Gitu. Oke. Teman-teman, mungkin kalau dari sisi pekerjaan, tentu yang tidak atau belum bisa dibuat teknologi untuk sekarang. Tentu itu adalah pekerjaan yang teramat kasar sekali atau teramat rumit sekali. Misalkan lah, cara end to end kan pemeliharaan ikan, mulai dari kita pemenihan, terus kemudian bagaimana pemindahan dari benih menjadi kecil, terus kemudian perawatan dewasa tersebut secara teknologi adalah lebih kepada pemantauannya. Tapi benar-benar memberikan atau memindahkan atau membuat pemilihan itu sendiri itu dibutuhkan tenaga orang dan itu tidak bisa dibuat robotik. Nah, sepadannya dengan perikanan seperti ini, itu secara teknologi hanya sifatnya lebih ke big data dan alur data atau proses. Dia tetap ada butuh human di dilakukannya atau pengerjaannya gitu. Tetapi kan pertanyaannya adalah itu on top ya. Manusia hanya sebagai tenaga praktisi, sedangkan teknologi adalah untuk reporting dan untuk bisa melakukan penjadwalan itu. Kita tidak cerita pemasaran ya tentunya. Nah, challenge perkembangan teknologi yang kita mau diskusikan sore hari ini adalah lebih kepada apapun itu teknologi yang dibuat sebagus-bagusnya itu adalah ciptaan manusia. Nah, khusus untuk teman-teman sebagai pegiat teknologi, kalau toh membuat teknologi itu memang akan melakukan proses efisiensi ya, efektivitas, tetapi jangan melupakan faktor human ada di dalamnya. Karena yang tidak bisa disentuh teknologi itu samping tadi pekerjaan yang teramat amat kasar ya, kurang lebih seperti itu pakai kata itu, adalah yang sifatnya lebih menyentuh ke afeksi Mas. Karena teknologi itu kan tidak menyentuh kepada perasaan ya, walaupun bisa menerjemahkan algoritma berbagai macam perasaan. Tetapi ya seperti kita dengan robot ya Mas, kan itu tidak memakai perasaan ya gitu. Nah, hanya penerjemahan bahasa-bahasa perintah dan seterusnya. Sampai sejauh ini mungkin yang bisa saya jawab, Mbak Nabila. Baik, terima kasih banyak Pak Ronald. Semoga terjawab ya, Itu Kak Nabil ya. Oke, siap. beliau namanya Selanjutnya, siapa? Pak, Namanya siapa, Mas? sudah dicatat, Pak. Nanti akan saya Oh iya, hubungi iya. Pak Ronald ya. Oke, oke. Oke, nanti info ke aku yang mana bilang. Nomor handphonenya Oke, juga siap. ya. Siap. Monggo Oke, oke. dicatat ya, Lanjut. Kak Muhammad Nabil ya. Direct message-nya ke aku. Oke, siap. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Kak Muhammad Fikri El Mubarok ya. El Mukofa, mohon maaf. El Mukofa. Monggo, monggo. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Kak Nabila ya telah memberikan kesempatan untuk bertanya Kak ya. Baik, setelah penjelasan sebenarnya pertanyaan saya nggak jauh beda dari teman sebelumnya yaitu mengenai perkembangan AI Pak ya. Tapi di sini sebenarnya saya ingin menanyakan tentang karena sebentar lagi kan saya akan dihadapkan dengan sebuah pilihan juga nih. Sekali lagi bingung kan tentang pengambilan software engineering atau cyber security kan Pak.
inginnya sih mau ngambil software engineering kan, tetapi kalau dilihat dengan kondisi sekarang ini dengan adanya perkembangan AI dengan nama kemarin ada namanya Devin AI ya yang khusus untuk mengembangkan software ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini yaitu terlepas daripada itu ingin saya tanyakan bagaimana tips atau caranya agar kita itu bisa terus bersaing dan survive dengan perkembangan teknologi yang pesat ini, Pak. Itu sih, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ronald, monggo dijawab ya. Waktu dan Oke, tempat terima kasih ya dipersilakan. Mas Fikri ya. Oke, sebagai engineer atau sebagai cyber, bedanya seorang pembuat pasti bisa dipastikan dia bisa, eh, sorry, seorang cyber atau seorang protektor gitu ya, pasti bisa dipastikan dia tahu runtut awalnya. Tetapi seorang engineer yang notabene adalah pembuat, belum tentu tahu cara memproteksi buatannya. Itu sebabnya makanya di dunia real ya, di dunia real aku bilang ya, contoh perbankan, ada divisi sendiri sekuritas gitu. Nah, software pun ada berbagai macam perusahaan yang bisnisnya adalah software untuk fraud detection, security, dan sebagainya untuk sifatnya benteng-benteng daripada hacker gitu. Nah, secara luas pekerjaan, sekarang ini yang lebih tanda petik market demand ya, dibutuhkan pasar, memang adalah cyber. Kenapa? Karena kan startingnya dari engineer. Apapun itu kuliahnya, mau di kampus manapun, itu engineer dulu, baru cyber. Ya di mana-mana ya, pasti kan tukang dulu, baru kemudian paham buatannya kurang mutakhir atau kurang safety, makanya akhirnya ada usaha pengamanan gitu. Nah, sehingga outputnya di lapangan pekerjaan pun seorang teknisi atau engineer itu akan lebih dulu tumpah ke market ketimbang seorang protektor gitu atau notabene cyber security. Nah, market demand sekarang ada di cyber, Mas. Nah, cyber itu ada banyak 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 scope, mulai dari startup, mulai dari perusahaan eh, bootstrap, seri A, seri B, bahkan sampai segede Tokopedia atau Gojek atau apapun itu, bahkan sampai juga bank, even dari itu bank buku 1, bank buku 2, sampai bank buku 4 pun, yang let's say ngomong Mandiri, BRI, BNI, CM, Niaga, dan sebagainya, customernya banyak sekali, dan itu market share besar di Indonesia, mereka butuh cyber. Tetapi tidak itu juga, cyber itu juga ada di pemerintahan. Kita bicara bukan hanya sekedar pemerintahan yang sifatnya menjaga keamanan mulai dari TNI Polri, tetapi juga bagaimana Kominfo udah pasti, tapi ya tentu ya KPU lah contoh yang baru kemarin kita melaksanakan pemilu itu semua butuh cyber. Apapun data itu Mas butuh diamankan ya. Kita bicara Telkom lah. Telkom itu bukan hanya sekedar mengamankan data untuk sifatnya transaksi bisnis kemitraan, tetapi sampai data karyawan. Nah, seremeh-remehnya kan data karyawan, teman-teman. Data karyawan kita atau perusahaan ini, data karyawan Nurul Fikri lah gitu. Kalau ketahuan ke publik, bisa tahu karyawannya berapa, siapa saja, ibu kandung dan sebagainya kan bisa disalahgunakan. Nah, itu butuh cyber. Jadi intinya kalau menjawab pertanyaan yang pertama tadi adalah cyber. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi atau menjawab atau beradaptasi terhadap tantangan teknologi yang sedemikian pesat sekarang ini, itulah yang menjadi diskusi sore ini, Mas. Dan diharapkan sore ini kita bisa menemukan satu konklusi kalau kita menjadi pemain atau menjadi peserta didik, pemain yang maksudnya kita udah lulus ya, berarti kan menjadi salah satu player daripada dunia teknologi informasi gitu. Atau kita sebagai pendidik, berarti kita yang ngajar, atau kita sebagai anak ajar atau sebagai murid, itu yang kita lagi bahas sore ini. Nanti semoga di akhir sesi kita bisa terjawab apa pertanyaannya Mas. Yang so far masih terbuka, belum aku bisa jawab. Gitu, Mbak Nabila.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ronald. Semoga terjawab ya, Kak Muhammad Fikri. Tadi aku mohon izin sudah direct message-nya. Mohon izin dibalas ya untuk nama kamu dan nomor HP kamu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, Bapak. Untuk pertanyaan terakhir dari Kak Dwi Anissa Maharani. Monggo Kak Dwi Anissa Maharani. Dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Anissa Maharani. Izin bertanya terkait dengan teknologi. Pada saat ini pasti teknologi itu kan semakin berkembang ya. Adanya namanya AI, ChatGPT, PopAI, dan lain-lainnya. Yang menjadi pertanyaan aku itu apakah ada resiko bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada teknologi akan mengakibatkan hilangnya kemampuan atau keterampilan penting pada manusia. Sekian dan terima kasih. Oke, mohon izin dibantu dijawab ya Pak Ronald. Terima kasih. Oh, oke, Mbak. Eh, terima kasih ya. Kita taruh itu di satu perusahaan ya, di tata kelola satu perusahaan. Sebut kita misalkan brand well known, misalkan GoPay atau Gojek gitu ya. Gojek lah, Gojeknya aja. Apa yang menjadi pertanyaan Mbak, itu hanya salah satu divisi yang ada di Gojek. Tetapi Gojek bisa merunning bisnisnya, itu butuh tim bisnis. Ya, notabene tim bisnis tentu saya kurang update di Nurul Fikri ada atau tidak, tetapi perkuliahannya ada kan, sekolah bisnis, ekonomi, manajemen, bla 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 gitu ya. Tetap butuh juga orang operasional yang mengoperasikan bagaimana kan. Kenapa aku pakai pemisalan dari Gojek, karena itu adalah keseharian kita kan. Bagaimana waktu tukang membuat aplikasi pada saat customer menyalakan aplikasi Gojek, satu, terbaca koordinatnya. Kedua, habis terbaca, dia melakukan inquiry pencarian apa, sepeda motor atau mobil. Sepeda motor atau mobil, pilih sepeda motor apa, mobil apa. Nah, itu engineer kan membuat logika ya, bisa sampai runtut jalan seperti itu. Tetapi bila operasional tidak bekerja dengan baik, dalam hal ini misalkan masih dalam skop teknologi informasi, orang jaringan tidak bisa memaintain dengan baik koneksi kepada penyedia aset internet. Nah, API-nya dan segala macam itu pasti akan tidak stabil bagi seorang pengguna yang sedang mencari kendaraan gitu. Operasional juga melayani, ternyata rider begitu dicari tidak ada di sekitar. Berarti operasional atau dalam hal ini tim support tidak bisa mengadakan pengendara di lokasi tersebut. Contoh kita bicara Jakarta. Jakarta di Jabodetabek ya. Di seluruh pelosok Jabodetabek kemungkinan besar hampir dipastikan kita mudah mendapatkan rider atau supir gitu ya. Terlepas daripada mereka nggak mau ya, kan kadang mereka milih-milih tarif juga ya. Itu sih aku nggak ngomong begitu, tapi kan kelihatan tuh waktu keluar ya, waktu memutarkan ada tuh orang-orang itu di sekitar kita. Dan itu adalah tim kerja operasional. Bagaimana mereka mengadakan driver-driver yang semakin banyak dan semakin banyak gitu. Nah, beda cerita kalau ternyata kita di daerah yang belum dibuka Gojek, itu juga tim bisnis dan tim operasional yang jalan. Sehingga kesimpulannya teman-teman, aku mau simpel bicara adalah bahwa teknologi atau seorang developer itu bukanlah segala-galanya di dunia ini. Tetapi memang salah satu menjadi ujung tombak notabene perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang ini. Developer, dalam ini saya sebut tadi tukang ya atau engineer, cyber, teman-teman security ya, itu adalah ujung tombak, termasuk ujung tombak depan ya. Kalau kita bicara 10 tahun lalu, bahkan 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, membuat satu bisnis tidak perlu teknologi, masih bisa. Tetapi kalau sekarang, teknologi is a must gitu. Even itu hanya sekedar pemasaran produk kita gitu. Contoh, seorang pelaku UMKM membuat ramuan jamu hasil rempah-rempah Indonesia, percampuran dari Sabang sampai Merauke. Membuat jamunya, rempah-rempahnya itu kan manual ya, dan itu offline, dan itu butuh, offline ya, manual lah. Maksudnya dikerjakan tidak memakai mesin. Bisa jadi juga memakai mesin. Tetapi itu adalah knowledge percampuran terhadap senyawa-senyawa obat-obatan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Teknologinya dari mana? Website, profil, dan pemasaran.
gitu. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kita nggak bisa standalone, cuman kita memang pelengkap yang utama untuk sekarang ini. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Duyani Samarani sudah bertanya gitu ya. Mohon izin sebelumnya saya direct message ke Mbak gitu ya. Mohon izin dibalas ya untuk nama lengkap dan nomor HP-nya. Oke, saya tunggu ya. Oke. Teman-teman sekalian, karena mau beranjak di jam 5 gitu ya, maka dari itu mari kita akhiri sesi webinar kali ini gitu ya. Hormat kami kepada seluruh peserta webinar. Selanjutnya, sebelum saya mengakhirinya, mohon izin kita sudah ada website gitu ya. Mohon untuk teman-teman sekalian untuk mengikuti update terbaru dari NF Academy gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita tutup, terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari para peserta dan terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Ronald yang telah meluangkan waktunya di hari ini. Mari bersama-sama memperluas wawasan ini lebih banyak orang. Jikalau misalkan ada sosial media, teman-teman sekalian boleh untuk cross-check gitu ya di sosial media kami yaitu NF Academy. Oke, teman-teman sekalian. Selain itu, masukan dan feedback teman-teman sekalian sangat berharga bagi kami. Tim penyelenggara sangat menghargai pendapat dan wawasan yang teman-teman akan berikan gitu ya. Setelah acara ini selesai, kami mohon izin untuk masukannya terlebih lanjut dan informasi berharga ini bisa dilihat dari website kami ataupun sosial media kami. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi webinar berikutnya, teman-teman. Selamat sore. Teman-teman mohon izin, mohon maaf untuk sesi foto-fotonya. Sebentar ya, teman-teman ya. Saya terlupakan, mohon maaf ya, teman-teman. Monggo teman-teman untuk yang bisa on cam, untuk on cam ya, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman. Oke. Oke, mari kita mengabadikan momen kita kali ini. Oke. Sudah siap, admin? Oke, siap? Berapa? 5 ya? Oke, 5 sesi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon izin. Oke, sesi pertama, silakan senyum. Senyum terbaiknya. Oke, sudah admin? Sudah ya? Sesi kedua. Oke, sesi ketiga. Oke, sesi keempat. Oke, sesi kelima. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, makasih Waalaikumsalam banyak, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Sama-sama. Semuanya, Kak. Izin live, Kak. Ya, di sini berdua.